Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rico Stefani Fernandes dengan NIM 4011902248 di dari kelas Ekonomi Syariah Yayan Ponorogo. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengenai proposal skripsi yang saya buat. Nah, ini yang pertama yaitu bagian sampul dengan judul peranan sistem ekonomi syariah dalam meningkatkan perekonomian penyandang hemofilia. Nah, ini diajukan oleh Eriko, saya sendiri dengan NIM 40119248. Kemudian ini jurusan ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Yayan Ponorogo. Kemudian halaman selanjutnya yaitu daftar isi. Nah, daftar isi sendiri ini berisi mulai dari halaman sampul, daftar isi, judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian studi penelitian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian. Kemudian ini ada beberapa lagi dari turunan metodologi penelitiannya. Kemudian yang bawah adalah sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara, outline daftar isi, dan jadwal penelitian. Nah, selanjutnya mengenai pengajuan ini, saya mengajukan judul yaitu tadi peranan sistem ekonomi syariah dalam meningkatkan perekonomian penyandang hemofilia. Kemudian latar belakangnya demikian. Intinya dari latar belakang ini adalah ekonomi Islam adalah merupakan ekonomi yang bisa dibilang sempurna untuk berbagai kalangan, dan salah satunya yaitu untuk penyandang hemofilia. Penyandang hemofilia ini sendiri adalah orang-orang dengan kelainan atau kekurangan yang dimiliki sejak lahir, dan kekurangan ini dari faktor pembekuan darah. Nah, sehingga apabila mengalami luka akan sulit berhenti berdarahnya. Nah, karena keterbatasan ini maka sangatlah perlu sistem perekonomian yang tepat untuk meningkatkan kualitas taraf ekonomi mereka, di mana jika menggunakan perekonomian konvensional, saya rasa itu merupakan hal yang kurang tepat, karena sistem konvensional itu dibentuk untuk orang yang sempurna, menurut saya begitu. Nah, kemudian masuk rumusan masalah. Ini didapat yaitu yang pertama apa itu ekonomi syariah, kedua bagaimana sistem ekonomi syariah berjalan, apa hemofilia, dan bagaimana ekonomi syariah dapat meningkatkan perekonomian penyandang hemofilia. Kemudian tujuan penelitian. Nah, sesuai dari rumusan masalah di atas, itu didapat ini mengetahui dan mendalami sistem ekonomi syariah, kemudian mengetahui dan mengenal hemofilia. Kemudian yang ketiga adalah memberikan peluang bagi penyandang hemofilia dalam memperbaiki perekonomian mereka dengan prinsip syariah. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis, mulai dari bagi penulis, lembaga pendidikan, dan bagi peneliti selanjutnya. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis ini bagi masyarakat bisa untuk mengetahui kedua bidang, yaitu dari ekonomi syariah dan kesehatan.
Dan bagi penyandang hemofilia sendiri dapat sebagai acuan untuk memperbaiki ekonomi mereka menggunakan sistem-sistem syariah. Nah, selanjutnya adalah studi penelitian terdahulu. Nah, di sini ada mengenai ekonomi syariah, mulai dari pengertian menurut para ahli dan ciri-ciri terdapat di sini dalam ringkasan. Kemudian yang kedua adalah mengenai hemofilia, yaitu mengenai pengertian hemofilia sendiri. Terus contoh kasus yang didapat, namun ini dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, untuk kajian teorinya ini, yang pertama ekonomi syariah bersama dengan yang tadi. Nah, ini ada ciri-cirinya dijelaskan di sini, ciri-ciri ekonomi syariah. Nah, ini dasar-dasar hukum dari Al-Quran, hadis. Kemudian ini hemofilia, menjelaskan mengenai apa itu hemofilia dan bagaimana itu terjadi, penyebabnya dan faktor-faktor pembentuk hemofilia itu, bagaimana gejala dijelaskan di sini. Nah, terus apa yang terjadi ketika pendarahan juga ada di sini dijelaskan. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Ya, yang pertama itu menggunakan jenis dan pendekatan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya adalah lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di beberapa rumah atau di beberapa penyandang hemofilia di sekitaran Ponorogo. Kemudian sumber data diperoleh itu menggunakan penelitian bersifat kualitatif yang dianalisis berdasarkan hasil angket dan observasi. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan angket. Kemudian yang keenam, analisis data. Data dari pengumpulan tadi dianalisis, kemudian sistematika pembahasan. Bagaimana pembahasan dari kajian-kajian dan data-data yang didapat untuk menghasilkan kesimpulan bagaimana ekonomi syariah dapat membantu mengembangkan perekonomian penyandang hemofilia. Kemudian ini adalah daftar pusaka yang sementara yang sudah didapat. Kemudian outline daftar isi, ini adalah daftar isi keseluruhan untuk skripsi nanti. Kemudian yang terakhir adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 27 Februari 2022. Nah, jadwal ini merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Nah, itu tadi mengenai pengajuan proposal skripsi saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.